Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab banyak permintaan yang masuk ke kami untuk menceritakan bagaimana sebenarnya puasa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa ini uniknya Allah mensyariatkan di tahun kedua Hijriah, artinya lebih terlambat dibandingkan beberapa syariat inti lainnya. Padahal ini salah satu dari rukun Islam yang sangat besar. Tahun 2 Hijriah Rasul wafat di pertengahan 11 Hijriah, artinya beliau sempat berpuasa setidaknya 9 kali puasa. 9 kali baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Tentunya banyak sekali pedoman, banyak sekali petunjuk, banyak sekali kefiah, tata cara yang dilakukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kita kupas dengan sedetail mungkin supaya kaum muslimin mendapat pencerahan, ya, bagaimana sebenarnya puasa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang masuknya bulan suci Ramadan, baginda Rasul itu dalam satu hadis Imam Bukhari pernah menaiki mimbarnya dalam kondisi tersenyum bergembira dan kemudian memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Ataikum syahrun Ramadan, syahrullahi mubarak. Sudah datang bulan Ramadan, bulan Allah yang penuh dengan keberkahan. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu di dalam itu syaitan-syaitan. Kemudian ada penyuruh di langit sana yang menyuruh, ya baghil khairi aqbil. Siapa yang ingin berbuat kebaikan, maka ini saatnya untuk berbuat kebaikan. Siapa yang ingin berbuat keburukan, ini saatnya Anda menahan diri, jangan buat keburukan. Jadi kita perhatikan Rasul bergembira sekali ketika datang bulan suci Ramadan. Kemudian di antara sunnah baginda Rasul ketika menjelang masuknya bulan suci Ramadan, beliau itu, kata Imam Ibnu Umar, mengajak para sahabatnya untuk keluar ke padang-padang pasir untuk melihat terbitnya bulan atau hilal dari bulan suci Ramadan itu. Maka dalam satu hadis Ibnu Umar mengatakan, tara'an nasul hilal. Orang-orang melihat hilal, melihat hilal, kemudian aku melihatnya, aku kabarkan kepada baginda Rasul berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Jadi Ramadan itu, masuknya Ramadan, satu-satunya cara yang diterapkan oleh baginda Rasul, dan itu cara paling gampang, cara paling masuk akal dan terjangkau untuk setiap kaum muslimin, yaitu dengan ru'yatul hilal, dengan cara melihat hilal. Berbagai macam fenomena terjadi. Jadi 9 tahun Rasul berpuasa itu, setiap mau melihat bulan tiap tahunnya itu pasti ada kejadian-kejadian dan peristiwa yang terjadi. Ada kalanya Ibnu Umar yang melihat, ada kalanya orang lain yang melihat, ada kalanya mereka sama-sama melihat. Ada kalanya datang seorang Arab Badui itu dalam kondisi dia bersaksi Muhammad Rasulullah, dia mengatakan, aku sudah melihat hilal. Baginda Rasul cuma bertanya, kamu itu beriman dengan Allah? Iya. Kamu itu mengakui aku Rasulullah? Iya. Kalau demikian, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa di besok harinya. Jadi gampang sekali metode baginda Rasul dalam menentukan masuknya bulan suci Ramadan dengan cara ru'yatul hilal. Kemudian baginda Rasul menjelang masuknya bulan suci Ramadan, beliau juga memberikan kita peringatan, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumin. Jangan kalian ketika mau masuk bulan suci Ramadan itu, kalian jangan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya, yaitu puasa ihtiyatan, puasa cadangan. Ada kita ragu-ragu ini masuk Ramadan atau belum masuk, ya puasa aja, siapa tahu sudah masuk. Itu dilarang dan diharamkan dalam syariah kita. Nggak ada cadangan-cadangan, tidak ada perlu kita membuat cadangan demikian, dan kita tidak perlu untuk berpuasa di hari yang kita ragukan, ini dah masuk Ramadan atau belum. Itu yaumus syak. Rasul mengatakan, man shama yaumus syak faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang dia ragu-ragu itu, maka dia sudah berbuat maksiat terhadap Abul Qasim, yaitu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menariknya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menyederhanakan, menyimpulkan untuk umatnya amal ibadah yang harus mereka lakukan. Jadi kita tidak melihat hilal, kalau hilal masuk kita berpuasa besok harinya. Tapi kalau hilal tidak masuk, artinya kita besok harinya kita tidak berpuasa. Jadi pembahasannya sederhana sekali, sangat sederhana.
yang membuat pembahasan ini jadi ribut, jadi sulit, jadi butuh teknologi macam-macam. Ini kita-kita yang tidak mau sempurna dalam merujuk kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu petunjuk baginda Rasul. Anda tidak boleh membuat cadangan puasa 1 hari atau 2 hari. Illa rajulun kana alaihi siyam kana alaihi shaum falyasum. Kecuali orang yang punya kebiasaan, dia punya kebiasaan untuk berpuasa. Karena Rasul katakan boleh dia berpuasa karena dia punya kebiasaan untuk berpuasa. Jadi ini kita perhatikan. Kalau sudah yakin ini sudah masuk bulan suci Ramadan, amal yang pertama kali dimulai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu niat. Beliau mengatakan man lam yubayyit niyyata min al-lail fala siyamalah. Man lam yubayyit niyyati qabla al-fajr fala siyamalah. Dalam versi hadis yang lain, siapa yang tidak berdiam dengan niatnya di malam hari ataupun sebelum terbitnya fajar, artinya dia sudah punya niat untuk berpuasa. Semua para ulama sepakat niat itu amalul qalb, itu amal hati, itu pekerjaannya hati. Anda bangun sahur, sudah bangun sahur mempersiapkan segalanya, itu sudah sangat cukup menunjukkan kalau Anda sudah meniatkan untuk berpuasa besok harinya. Jadi ada kewajiban lain. Kalau ini puasa Ramadan, kita harus berdiam dengan niat. Dalam versi hadis minal laili, dari malam. Al-laili itu kata alif lam istighraqi al-jins, artinya masuk semua malam. Ini menguatkan pandangan Imam Syafi'i. Niat puasa itu harus selalu diperbaharui di setiap malam sebelum fajar itu muncul. Artinya kita sudah meniatkan. Ini untuk membedakan mana puasa wajib, mana puasa sunnah, litamis. Itu untuk kita bedakan. Karena kalau puasa sunnah kita tidak perlu niat. Kita tidak perlu niat dari malam hari. Boleh Anda berniatnya di siang hari ataupun menjelang siang hari dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi seperti hadis baginda Rasul, hadis Aisyah. Rasulullah SAW seringkali datang ke rumah kami. Dakhala alaina Rasulullah SAW. Masuk ke rumah kami baginda Rasul. Kemudian beliau bertanya, apa kalian punya sesuatu? Kalau kalian punya sesuatu, aku akan memakannya. Aisyah kadang-kadang mengatakan, ya Rasulullah, kamu tidak punya apa-apa. Rasul dengan sederhananya langsung mengatakan, idan, ini shaim. Kalau seperti itu, maka hari ini saya berpuasa. Jadi Rasul itu orangnya simple. Jadi kalau kalian nggak punya makanan, saya berpuasa. Jadi tidak buat ribut kalau di rumah tidak ada makanan. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sering, kata Aisyah, datang ke rumah, tiba-tiba di rumah ada makanan. Beliau tidak mengatakan saya berpuasa hari ini. Hari ini saya berbuka. Beliau memakan dari makanan tersebut. Itu hadis Aisyah menceritakan tentang niat puasa sunnah. Jadi puasa sunnah itu sederhana dan gampang. Pernah baginda Rasul, kata Aisyah, itu berpuasa, tapi tiba-tiba beliau mendapatkan makanan, lantas beliau berbuka dengan makanan yang beliau dapatkan. Pernah juga Aisyah menuturkan, saya dalam kondisi berpuasa, baginda Rasul meminta saya untuk berbuka, kemudian saya berbuka puasa untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sederhananya pembahasan niat. Kalau kita sudah berniat seperti petunjuk baginda Rasul, kita punya tuntunan lain sebelum menjelang fajar, itu akalatus sahur. Kita disunnahkan dan sangat disunnahkan untuk memakan sahur. Tasahharu ibadallah. Wahai hamba Allah, hendaknya kalian bersahur, kata baginda Rasul. Fa inna fis sahuri barakatan. Karena sesungguhnya pada sahur yang kalian makan itu ada berkahnya. As-sahur, dalam satu riwayat as-suhur. As-sahur itu makanan yang kita makan. As-suhur, kegiatan kita memakan. Makanan yang kita makan dan kegiatan kita memakan, di situ ada letak banyak dari keberkahan. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memakan sahur. Jadi memakan sahur. Al-faslu baina siyamina wa siyami ahli kitab, yang membedakan puasa kita dengan puasa mereka orang Yahudi dan Nasrani, itu makan sahur. Mereka tidak makan sahur. Jadi ketika kita makan sahur, kita meniatkan di situ kita mengikuti petunjuk baginda Rasul. Dapat keberkahan. Apa itu berkah? Dapat banyak kebaikan. Berkah itu kebaikan yang dilipat gandakan. Dapat kebaikan mengikuti petunjuk baginda Rasul, berpahala. Dapat kebaikan menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani, berpahala. Dapat kebaikan menyelisihi beberapa kelompok Syiah yang tidak menganjurkan orang bersahur, berpahala. Dapat kebaikan kita menyelisihi
orang-orang Sufiyah yang gulat, yang ekstremis dari kalangan Sufiyah yang mengatakan puasa itu kan untuk lapar, untuk apa kita makan sahur. Padahal petunjuk baginda Rasul itu, puasa itu bukan sebatas kita menahan diri, menahan rasa lapar, tapi lebih kepada mengikuti petunjuk baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka makanlah sahur. Makanlah sahur. Hadis walau jur'atuma. Tasahhar fa inna Allah wa malaikatahu yastaghfiru lil mutasahhirin. Karena Allah dan para malaikatnya itu beristighfar, meminta ampun, memberikan pengampunan, mendoakan, memberikan kebaikan untuk mereka yang bersahur. Walau jur'atama, walaupun mereka bersahur cuma sebatas 1 teguk air saja. Ini sahurnya baginda Rasul. Anas bertanya kepada Zaid ibn Sabit, "Ya Zaid, kam kana baina sahurikum was-salah?" Berapa jarak antara sahur kalian dengan salat? Karena Zaid menceritakan tasahabna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersahur dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bertanya, jarak waktunya berapa? Karena sunnahnya dalam kita bersahur itu mengakhirkan sahur. Jadi sunnahnya mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur itu kata Zaid ibn Sabit, kami memakan sahur, jarak waktu antara kami makan dengan Rasul mendirikan salat itu cuma sebatas ala qadri 50 ayat, cuma sebatas tempo waktu untuk 50 ayat kalau kita bacakan dengan bacaan yang sedang, tidak cepat dan tertil, ya tidak cepat dan tidak lambat. Itu cuma 50 ayat, artinya 15 atau 20 menit sebelum menjelang fajar. Faqama ila salat, Rasulullah mendirikan salat. Jadi kita lihat di sini tidak ada waktu yang membatasi ataupun perbatasan waktu tertentu yang kita namakan hari ini dengan istilah imsak. Rasul itu makan sampai masuk waktu fajar berwudu, kemudian beliau mendirikan salat. Ini petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan fenomena imsak yang hari ini kita lihat ada waktu tertentu dikhususkan 10 menit atau lebih atau kurang, kemudian dengan diberikan bunyi tertentu itu pertanda peringatan ini sudah masuk waktu imsak, tidak boleh lagi makan. Ini catatan kecil di sini, tidak boleh lagi makan itu bukan pernyataan yang benar. Sepatutnya kita masih boleh makan sampai azan itu dikumandangkan. Ya. Kalau azan sudah dikumandangkan, walaupun di tangan kita ada makanan, ada minuman, kita tidak boleh lagi meneguknya, ataupun di mulut kita harus mengeluarkannya. Adapun hadis yang sering tersebar di masyarakat yang mengatakan wa fi ahyadi ahadikum syurbatun aw jur'atun ma, di tangan kalian itu ada makanan, ada ini, ada itu, aw luqmatun, hadis aw luqmatun, ataupun apa di tangan kalian hendaknya fala yada'u hatta yaqdiya anhu, jangan kalian tinggalkan makanan itu kecuali kalian sudah memakannya. Jadi boleh makan 1 suap, boleh minum walaupun azan sudah dikumandangkan. Ini hadis ini kata Imam Al-Araqi dan para imam-imam Ibnu Hakim Ar-Razi, imam-imam besar para ahli hadis, mengatakan hadisnya kondisinya sangat-sangat lemah, tidak layak untuk dijadikan dalil. Apalagi hadis ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Faqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Hendaknya kalian makan minum sehingga nampak bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Artinya sudah masuk fajar, berhenti makan minum. Ini lebih kuat dibandingkan hadis yang masih diperselisihkan kesahihannya. Maka sepatutnya kita jangan makan minum lagi kalau sudah tulu'ul fajar. Apalagi fajar hari ini kita tentukan dengan adanya imsakiyah, adanya ketentuan-ketentuan waktu yang sudah dipelajari secara detailnya, dan ini menunjukkan kalau kita sudah punya standar kapan kita bersahur, kapan kita berhenti dari sahur, kemudian berangkat untuk menunaikan sholat. Aisyah juga menceritakan kepada kita kebiasaan baginda Rasul atau apa yang terjadi pada baginda Rasul di malam Ramadan. Kadangkala Aisyah mengatakan dakhala alaihi siyamu dakhala alaihi al-fajr wa huwa junubun min ahlihi. Kadangkala
datang waktu fajar, baginda Rasul masih dalam kondisi junub. Artinya boleh makan sahurnya dalam kondisi junub. Dan itu dibolehkan dan sama sekali tidak membatalkan puasa. Jadi ketika sudah terbit fajar, Rasul masih junub. Kemudian beliau mandi, beliau melakukan sholat fajar. Jadi tidak ada kaitannya harus bersuci sebelum kita sahur ataupun sebelum kita masuk puasa. Itu tidak mesti demikian. Karena seringkali banyak juga kaum muslimat di rumah yang bertanya, misalnya suci dari haidnya atau nifasnya itu di pertengahan malam, tapi tidak sempat mandi sampai masuk waktu salat subuh di bulan Ramadan, baru sempat mandi, sah tidak puasanya? Merujuk kepada hadis junubnya baginda Rasul, kita lihat ini bisa kita analogikan. Tentunya puasanya sah karena tidak ada kaitan bersuci dengan berpuasa. Bersuci itu kaitannya dengan salat dan tidak ada kaitan dengan berpuasa. Jadi boleh Anda bersuci walaupun sudah masuk waktu salat fajar. Artinya Anda melakukan, ingin melihat bagaimana keseharian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. 9 tahun atau 9 kali beliau berpuasa, tentunya banyak hal yang dilewati oleh baginda Rasul. Kadangkala baginda Rasul masuk bulan suci Ramadan dalam kondisi musafir. Kadangkala juga beliau dalam kondisi bermukim. Saya akan berbicara sedikit bagaimana safar baginda Rasul di bulan suci Ramadan. Petunjuknya, para ulama mengatakan kalau Anda ingin melakukan perjalanan di bulan Ramadan, maka jangan niatkan dari malam hari. Malam hari tetap kita niatkan seperti biasa kita berpuasa. Bisa jadi Anda tidak akan melakukan perjalanan, Anda bisa melanjutkan puasanya. Maka kita niatkan ketika kita sudah memastikan semuanya sudah tersiapkan, sudah berazimah, sudah betul-betul detik-detik kita ingin melakukan safar, di saat itulah kita meniatkan safar. Dalam kondisi musafir, baginda Rasul memberikan umatnya itu pilihan dan kelapangan. Boleh berbuka, boleh berpuasa. Pernah baginda Rasul dalam perjalanan, seluruh para sahabatnya berbuka. Yang berpuasa itu hadis Imam Bukhari Muslim. Yang berpuasa cuma baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan satu sahabatnya baginda Rasul, Abdullah ibn Rawaha. Yang lain semuanya berbuka. Pernah juga dalam kasus yang lain, Rasulullah SAW berpuasa dan banyak para sahabatnya berpuasa. Mereka melakukan safar dan setengah dari mereka tidak berpuasa. Perawi hadis mengatakan, la ya'ibu sha'imu 'alal muftir walal muftir 'ala sha'im. Orang yang berpuasa tidak mencela, tidak mencemooh, tidak menghina yang berbuka, dan yang berbuka juga demikian. Jadi derajatnya sama. Anda boleh berbuka, boleh berpuasa. Itu kembali kepada kesiapan tubuh Anda untuk berbuka atau berpuasa. Kalau safar hari ini mungkin lebih nyaman, ya, maka tidak butuh jerih payah yang luar biasa seperti safar di zaman baginda Rasul. Anda boleh berpuasa dan Anda juga boleh berbuka. Itu kalau melakukan safar, ya, kalau safar. Jadi Anda boleh berpuasa dan Anda juga boleh berbuka. Kecuali kalau safar menuju medan jihad, maka sepatutnya anjuran baginda Rasul di sini kita berbuka, jangan berpuasa, supaya kita persiapkan tenaga dan kekuatan kita untuk melawan musuh-musuh kita besok harinya. Maka Rasul mengatakan, antum musbihu aduwikum gadan, kalian besok akan menjumpai musuh kalian, maka sepatutnya kalian hari ini berbuka, fa'aftiru, berbukalah puasa kalian supaya kalian lebih kuat. Fa'idullahu mastata'tum min quwwah, kalian persiapkan kekuatan kalian, apapun yang bisa kalian persiapkan untuk musuh-musuh kalian. Jadi kalau dalam kondisi jihad, anjurannya berbuka. Tapi kalau bukan kondisi jihad, anjurannya pilihan. Kita boleh berbuka dan kita juga boleh berpuasa. Jadi jangan niatkan dari malam hari. Pernah suatu ketika Anas bersama para sahabatnya tabi'in itu ingin melakukan perjalanan. Ketika ingin melakukan perjalanan, Anas meminta
dari pembantunya itu untuk menghidangkan makanan supaya dia makan. Ketika dihidangkan makanan, Anas makan. Ini maulanya ini bertanya, apakah ini petunjuk baginda Rasul? Beliau mengatakan, nah, ini petunjuk baginda Rasul. Jadi boleh Anda memakan ketika ingin safar ataupun minum, tidak mesti harus sudah melewati Imran, melewati perkampungan atau melewati perkotaan, melewati daerah domisili baru boleh makan. Enggak, dari rumah saja Anda sudah boleh langsung makan, sudah boleh langsung minum kalau Anda memang sudah berazimah untuk melakukan safar. Jadi di waktu ini kita mau safar, kita boleh makan minum. Pernah suatu ketika dalam hadis yang sahih, Dihyah Al-Kalbi itu sahabat baginda Rasul. Beliau suatu ketika melakukan perjalanan yang beliau lakukan itu cuma 3 mil. 1 mil itu 1,6 km, artinya sekitar 5 km mungkin atau kurang. Perjalanan 5 km itu dilakukan oleh Dihyah Al-Kalbi, kemudian beliau sudah membuka puasanya. Maka yang lebih tepat dari petunjuk baginda Rasul, kalau untuk masafatus safar, jarak safar itu tidak ada ketentuan yang terkhusus dari baginda Rasul, jarak seberapa boleh kita berbuka, ataupun harus kita berbuka, ataupun boleh kita berbuka, boleh kita berpuasa. Itu jaraknya, yang penting secara uruf, kebiasaan, masyarakat sudah menamakan itu safar, perjalanan jauh, maka itu sudah boleh kita berbuka dan kita sudah boleh mengambil rukhsah. Artinya kita harus mengganti di hari yang lain nanti setelah selesai puasa bulan suci Ramadan. Hakikat dari puasa itu al-imsak. Al-imsaku anil muftirat. Menjaga dari hal-hal ataupun menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dalam kesehariannya sampai terbenamnya matahari, ada hal-hal yang memang harus kita menahan diri, kita jaga. Ini beda puasa dengan hari-hari yang lain. Dalam bulan suci Ramadan, kita justru melatih menahan diri bahkan untuk hal-hal yang Allah ibahahkan, Allah mubahkan. Kalau di bulan lain kita menahan diri dari hal yang haram, di bulan Ramadan bahkan yang halal pun kita harus menahan diri kita daripada berlebihan dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang halal. Maka coba kita perhatikan apa saja yang menjadikan batalnya puasa seorang muslim di siang hari Ramadan kalau dia melakukannya. Kalau kita ingin mengumpulkan hadis baginda Rasul dan begitu juga ayat Al-Quranul Karim tentang hukum-hukum puasa ini, maka kita dapatkan para ulama sudah berijma untuk 3 hal setidaknya yang membatalkan puasa: makan dengan sengaja, minum dengan secara sengaja, begitu juga menggauli istri ataupun jima dengan secara sengaja. Dan begitu juga dianalogikan, dikiaskan juga hal-hal yang berkaitan dengan jima atau seperti jima, onani, mengeluarkan mani, dan apapun bentuk lainnya dari mengeluarkan mani, itu sudah dikategorikan sesuatu yang membatalkan puasa. Kalau kita merujuk kepada hadis yang lain, kita dapatkan rupanya para ulama, mayoritas para ulama juga sepakat bersengaja untuk memuntahkan makanan yang ada di mulut, yang ada di perutnya, itu juga membatalkan puasa. Karena dalam hadis yang sahih baginda Rasul mengatakan, man dara'ahul qai'u fala qada' alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'. Siapa yang terpaksa untuk muntah, maka dia tidak perlu mengqadha puasanya, tapi yang sengaja untuk memuntahkan, maka dia berkewajiban untuk mengqadha di hari lain setelah bulan suci Ramadan. Ini kita perhatikan, ini hal yang sudah disepakati oleh jumhur kalau ini membatalkan puasa. Dalam pembahasan yang lain, mazhab Imam Ahmad berhijamah, membekam pun membatalkan puasa. Mereka berdalil dengan hadis dari baginda Rasul SAW ketika beliau melewati 2 orang laki-laki yang sedang melakukan bekam di pemakaman Baqi. Baginda Rasul SAW mengomentari mereka, mengatakan, aftaral hajimu wal mahjum. Yang membekam dan yang dibekam sudah batal puasanya. Ini melandasi pandangan Imam Ahmad, membekam itu juga membatalkan puasa. Kalau dulu di zaman baginda Rasul, yang membekam itu karena dia mulutnya itu akan berhubungan langsung dengan darah,
Sedangkan yang dibekam akan mengeluarkan darah yang banyak dan menjadikan fisiknya itu lemah, sehingga ini termasuk indikator terbukanya puasa dalam mazhab Imam Ahmad. Tapi kalau kita merujuk ke hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lebih kuat lagi, rupanya hadis yang bekam dan yang dibekam itu sudah batal puasanya. Para ulama mencatat banyak kecacatan dari sisi sanad hadis dan juga dari sisi matan hadis yang kita bacakan tadi. Dari sisi sanadnya, di situ ada disebutkan salah satu perawi Khalid ibnu Mikhlad yang sangat dilemahkan oleh para ahli ilmu, bahkan hadisnya tidak bisa diterima. Begitu juga dari sisi sanadnya ada syudud, ada cacat dari sisi sanad, cacat dari sisi matan. Dan kita punya hadis yang lebih kuat, riwayat Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani, itu hadisnya rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijamah lis-sha'im. Baginda Rasul memberikan keringanan untuk orang berpuasa itu untuk membekam. Ini insyaallah pandangan yang lebih kuat, bekam itu tidak membatalkan puasa selama tidak bersentuhan langsung yang membekam itu mulutnya dengan darah. Ini tidak membatalkan puasa. Ada banyak hal dilakukan oleh baginda Rasul di hari Ramadan dan itu sama sekali tidak membatalkan puasa. Dalam satu hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yubashiru zaujatahu wa huwa sha'im, beliau itu mencumbui istrinya dalam kondisi berpuasa, tidak membatalkan puasa. Wa yuqabbiluni wa huwa sha'im, Aisyah mengatakan Rasul menciumku dalam kondisi berpuasa, juga tidak membatalkan puasa. Wastaka wa huwa sha'im, beliau juga mensiwak, menggosok giginya di bulan suci Ramadan, juga tidak membatalkan puasa. Jadi tidak ada pandangan yang mengatakan dari hadis baginda Rasul yang menunjukkan kalau bersiwak itu tidak dibolehkan kalau sudah waktu zawal, matahari sudah di atas kepala, tidak boleh lagi bersiwak. Justru baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menyunnahkan kita bersiwak walaupun dalam kondisi berpuasa. Sedangkan hadis yang sering kita dengar, la khalufu sha'im atyabu indallah min rihil misk, khalufu sha'im, bau mulut orang berpuasa itu lebih Allah cintai bahkan dari bau wewangian al-misk. Hadis ini sama sekali tidak menunjukkan dilarang atau tidak dibolehkan kita bersiwak di bulan suci Ramadan. Karena al-khaluf itu para ulama mengatakan bau mulut itu muncul dari perut, dari lambung, jadi bukan muncul dari gigi. Walaupun kita menggosok gigi kita, tapi khalufus sha'im itu tetap ada pada diri orang-orang yang berpuasa. Bersiwak, Rasul bersiwak. Rasul juga bermadmadah, Rasul juga berkumur-kumur ketika berwudu, Rasul juga beristinsyak. Tapi beliau mewasiatkan jangan berlebihan ketika kumur-kumur, jangan berlebihan ketika beristinsyak di dalam bulan suci Ramadan. Boleh kita melakukan. Cium istri di bulan suci Ramadan juga boleh, mencumbui istri juga dibolehkan. Tapi dalam kondisi kata Aisyah, wa huwa amlakukum li irbihi, Rasul itu orang paling bisa menahan nafsunya. Kalau sanggup tahan nafsu lakukan, kalau tidak sanggup jangan lakukan. Pernah datang kepada baginda Rasul hadis Imam Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Seorang pemuda datang kepada baginda Rasul bertanya, "Ya Rasulullah, uqabbilu zaujati wa ana sha'im." Rasul mengatakan, "Apa aku boleh mencium istriku dalam kondisi berpuasa?" Rasul mengatakan, "Jangan." Tiba-tiba datang setelah itu orang lain yang sudah tua mengatakan, "Ya Rasulullah, uqabbilu zaujati wa ana sha'im." Boleh aku mencium istriku dalam kondisi berpuasa? Rasul sallallahu alaihi wasallam membolehkan. Rasul mengatakan, fa inna syuyukh amlakuhum li irbihi, karena orang yang sudah tua itu lebih bisa menahan nafsunya. Jadi Rasul, bagaimana baginda Rasul menghabiskan kesehariannya itu di bulan suci Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan amal. Bulan di waktu kita mempersiapkan amal, meningkatkan kualitas amal dan kualitas ibadah kita. Itu bulan suci Ramadan. Bukan justru bulan Ramadan ini bulan kita bermalas-malasan, bulan khumul, lemas, bermalas-malasan, futur, tidak semangat beribadah. Itu bukan anjuran dan petunjuk baginda Rasul. Menariknya kalau kita buka histori sejarah Islam, kita dapatkan rupanya hampir banyak sekali penaklukan besar, perang besar
itu dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan. Artinya bulan ini bulan jihad. Bulan kita mempersiapkan amal ibadah kita. Bulan kita memperbanyak sedekah, memperbanyak kita membaca Qur'annya, memperbanyak salat-salat sunnahnya, memperbanyak zikir, memperbanyak taqarrub, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menariknya baginda Rasul itu seringkali melakukan wisal untuk puasanya, hanya untuk menjaga keterusan ibadahnya baginda Rasul, supaya ibadahnya terus menerus tidak terpotong dengan makan minum ketika berbuka. Maka beliau berwisal. Pernah suatu ketika baginda Rasul, hadis Imam Bukhari Muslim, itu berpuasa, ketika datang waktu berbuka beliau tidak berbuka, masih dalam kondisi berpuasa sampai hari selanjutnya. Bahkan kadangkala sampai hari ketiganya beliau masih dalam kondisi berpuasa. Para sahabat yang melihat geligat baginda Rasul, mereka juga ikut berwisal, ingin meniru, ingin mengikuti baginda Rasul petunjuknya. Bahkan mereka juga berpuasa. Rasul mengatakan, lastu kahayatikum, kalian tidak sama dengan saya, kalian tidak mampu demikian. Maka akhirnya apa yang terjadi? Mereka ikut berpuasa sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul tambah lagi satu hari, mereka tidak sanggup lagi, akhirnya mereka berbuka. Rasul mengatakan, kalian tidak sama dengan saya. Fa ini ut'am wa usqa, aku diberikan makan, diberikan minum. Para ulama mendefinisikan makan minum di sini kelezatan munajat dan taqarrub baginda Rasul dengan Allah ini melupakan, menjadikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seolah-olah tidak butuh terhadap makanan dan minuman, kenyang dengan ibadah. Tapi kalau kondisi kita tidak sama seperti baginda Rasul. Tapi baginda Rasul memberikan kita rukhsah, kalau memang tujuan kalian ingin memanfaatkan seluruh waktunya untuk ibadah, boleh kalian berwisal ila sahar, sampai masuk waktu sahur. Kemudian kita sahur lagi, di hari keduanya kita sahur lagi. Artinya kita tidak melanjutkan tanpa berbuka sampai di hari yang kedua. Ya, itu dibolehkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, itu keringanan yang diberikan untuk mereka yang menginginkan untuk melakukan wisal puasanya. Artinya ini memang momen dimanfaatkan oleh baginda Rasul untuk memperbanyak ibadah, bukan untuk bermalas-malasan. Maka sangat bisa kita pastikan hadis yang sering kali kita dengar, shaumus sha'im ibadah wa sumtuhu tasbih, diamnya orang berpuasa itu tasbih. Kemudian naumus sha'im, yaitu tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Itu hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Beliau sendiri yang melemahkan, dan bahkan beliau mengatakan hadisnya itu kondisinya sangat lemah sekali. Apalagi kita tahu dalam sanad perawinya itu ada Ma'ruf Ibnu Hasan yang sangat lemah, dan juga ada Sulaiman Ibnu Amr An-Nakhai yang pernah disebutkan oleh Imam Al-Araqi, beliau itu salah satu dari orang-orang pendusta terhadap hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan rujukan kita. Rujukan kita baginda Rasul. Makin masuk Ramadan, makin gencar ibadah. Makin Ramadannya makin ke belakang, makin masuk 10 terakhir, makin gencar. Syiddah mi'zar, beliau kuatkan tali pinggangnya. Itu baginda Rasul. Menguatkan tali pinggang, wa aikadha ahlahu, beliau membangunkan isi-isinya, keluarganya untuk beribadah, untuk mendapatkan kemuliaan dari Lailatul Qadar. Beriktikaf, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasul. Bersedekah. Makin masuk Ramadan, Aisyah mengatakan Rasul itu makin masuk Ramadan makin jadi lebih dermawan, bahkan lebih dermawan dibandingkan angin-angin yang membawa kebaikan. Itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan setiap detik dan momen ibadah puasanya itu dengan memperbanyak bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah kaum muslimin, puasa itu bukan alasan kita bermalas-malasan, tapi justru puasa itu alasan kita bersungguh-sungguh untuk beribadah. Fala yazalun nasu bi khairin. Rasul mengatakan orang-orang itu akan terus dalam kondisi kebaikan.
idza ajjalal fitr, kalau mereka bersegera berbuka puasa. Masuk waktu berbuka, kita coba untuk bersegera berbuka puasa. Maka kita dalam kondisi penuh dengan kebaikan. Penuh dengan kebaikan. Kalau kita bersegera berbuka, Rasul kana yuftiru ala rutabah, beliau sering berpuasa dengan rutab, kurma basah. Wa illam tajidu fatamarat, kalau tidak ada maka beliau dengan kurma kering. Beliau mengatakan fa illam tajidu, kalau tidak ada fajur'atu ma'in, maka kalian hendaknya berbuka dengan seteguk air. Jadi ini dari sisi ilmu medis. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam At-Tib An-Nabawinya, beliau mengatakan kondisi lambung kita yang tidak menerima asupan makanan di siang hari, kondisi lambung yang memanas karena tidak menerima makanan, akhirnya ketika kita masukkan air ataupun kurma basah tadi ataupun kurma kering tadi, pertama kali yang dia terima itu rasa manis yang memberikan kekuatan untuk lambung bekerja setelahnya. Apalagi yang pertama kali dia terima dari asupan makanan ketika kita berbuka itu zat cair dan manis. Jadi gampang dia bekerja secara perlahan, kemudian dia bisa memberikan kekuatan untuk mengunyah makanan yang kita masukkan setelahnya. Itu kebiasaan baginda Rasul. Beliau berbuka dengan kurma basah, kalau tidak ada kurma basah, kurma kering, kalau tidak ada kurma kering, beliau berbuka dengan teguk air. Selesai melakukan sholat maghrib, beliau baru memakan dalam bentuk wajbah. Itu hidangan makanan, itu baru dimakan oleh baginda Rasul setelah sholat maghrib. Dalam hadis yang sahih, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dinukilkan, beliau membaca ketika berbuka puasanya itu dhahabad dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Jadi dahaganya sudah hilang, nadi-nadi urat nadi sudah basah, dan pahalanya sudah Allah tetapkan. Banyak yang bertanya ke saya, ini doa tapi artinya kok bukan seperti doa. Sebenarnya kalau kita artikan secara kosakatanya memang tidak berarti doa. Karena kata kerja yang digunakan oleh baginda Rasul ini kata kerja dalam bentuk fi'il madhi yang menunjukkan sesuatu yang sudah lampau. Tapi kalau kita teliti lebih lanjut, kata kerja bentuk lampau ini sebenarnya untuk tahqiq, yaitu li tahqiq, dan itu arti dasarnya doa, yaitu arti dasarnya doa. Cuma digunakan kata kerja fi'il madhi untuk menunjukkan kepastian ini sudah terjadi. Seolah-olah artinya kalau kita artikan secara makna implisitnya, ya Allah hilangkan dahaga, ya Allah basahkan nadi-nadi, ya Allah tetapkan pahala yang sempurna untuk kami insyaallah. Sedangkan doa yang seringkali tersebar di masyarakat itu Allahumma laka sumna wa birizqika aftarna fataqabbal minna, ataupun versi lain Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu hadisnya dipastikan oleh para ahli muhaddisin itu kondisi hadisnya lemah. Jadi catatan kita kaum muslimin, walaupun kondisi hadis lemah, pembahasan doa tidak selalu sama dengan pembahasan zikir. Kalau zikir kita tidak boleh mengubah kosakata, tidak boleh mengubah lafadznya, tidak boleh mengganti lafadznya. Tapi kalau untuk doa, kita punya kelapangan, punya keluasan. Boleh Anda membaca ini, boleh Anda membaca itu, boleh Anda menggabung duanya pun tidak ada masalah. Karena ini pembahasan doa. Sedangkan pembahasan zikir itu seperti hadis Bara' ibnu Azib. Hadis Bara' ibnu Azib yang salah satu adab ketika mau tidur kita berzikir. Ilaika waja'tu dhanbi. Hadis Bara' ibnu Azib. Beliau mengganti zikir mau tidur itu, wa bi kitabika alladhi anzalta, aku beriman terhadap kitab yang kau turunkan, wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan nabimu yang kau utuskan. Bara' membaca wa bi rasul, diganti kata rasul, kata nabi dengan kata rasul. Rasul mencegah, la, wa bi nabiyyik. Jangan ganti, tapi baca wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ini nanti kembali rujuk, coba perhatikan zikir sebelum tidur. Kalau zikir kita tidak boleh mengganti lafadznya. Tapi kalau untuk doa kita punya kelapangan, kita boleh menggantikan lafadz
apalagi kebutuhan kita yang kita doakan itu antara satu kita dengan lainnya mungkin pasti punya kebutuhan yang berbeda. Dalam hadis Imam Nasai ada 4 doa yang tidak akan pernah tertolak. Salah satu dari 4 doa ini, as-saimu idza aftar, orang berpuasa ketika dia berbuka. Dalam satu riwayat yang lain, as-saimu hina yuftira, orang berpuasa ketika dia hendak berbuka. Jadi menjelang berbuka itu doanya mustajabah, dan ketika kita berbuka pun doanya mustajabah. Jadi kita manfaatkan momen-momen ini untuk mendoakan seluruh kaum muslimin, mendoakan kita dan keluarga kita, seluruh kaum muslimin dan seluruh manusia secara umumnya, supaya dengan cepatnya Allah mengangkat kembali wabah penyakit yang hari ini banyak menyibukkan kita, bahkan justru memalingkan kebanyakan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Suci Ramadan, bagaimana beliau menghabiskan malam harinya? Bagaimana baginda Rasul menghabiskan malam harinya di bulan suci Ramadan? Beliau menghabiskannya dengan qiyamul lail, tahajud, witir, dan berbagai macam ibadah-ibadah lain. Betul-betul memanfaatkan malam harinya, apalagi menjelang 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Yang kadangkala Aisyah mengatakan beliau lebih menyedikitkan tidurnya dibandingkan salatnya. Pernah ditanyakan Aisyah dalam hadis Abi Salamah ibnu Abdurrahman, bertanya kepada hadis Salamah ibnu Abdurrahman, Abi Salamah ibnu Abdurrahman, bagaimana dengan qiyamul lail baginda Rasul di bulan suci Ramadan? Abi Salamah ibnu Abdurrahman bertanya kepada Aisyah, sif lana salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba ceritakan kepada kami bagaimana salat baginda Rasul di malam hari. Aisyah mengatakan, wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Ini hadis yang sangat populer sekali, yang menjadikan banyak di antara kita menjadikan landasan kalau salat malam itu cuma 11 rakaat. Hadis Abi Salamah ibnu Abdurrahman yang bertanya kepada Aisyah, Rasul itu mendirikan qiyamul lailnya cuma 11 rakaat, kata Aisyah, baik di bulan Ramadan atau di bulan lainnya. Kemudian Aisyah menuturkan, shalla arba'an, salat 4 rakaat, fala tas'al, jangan engkau tanyakan bagaimana panjangnya, bagaimana bagusnya. Kemudian beliau salat 4 rakaat, jangan engkau tanyakan bagaimana panjangnya, bagaimana bagusnya. Kemudian beliau salat 3 rakaat witirnya. Hadis ini jadi polemik dan bagi banyak para ahli ilmu, apalagi kita orang awam yang bukan ahli ilmu. Ada yang sebagian menilai ini cuma salatnya Rasulullah, tidak boleh lebih. Ada yang membid'ahkan lebih dari 11 rakaat. Padahal kalau kita ingin merujuk lagi ke beberapa hadis yang lain, ingin membuka cakrawala kita dengan beberapa hadis yang lain, kita dapatkan rupanya pernah juga Aisyah menuturkan, hadis Imam Muslim misalnya, Rasul itu salat 7 atau 9. Kadang-kala beliau salat malam itu 7 rakaat, kadang-kala beliau salat malam itu 9 rakaat. Ini dilakukan oleh baginda Rasul. Artinya Aisyah menuturkan kepada kita, pernah 7, pernah 9. Rasul sering beliau melakukan 11. Kalau versinya Aisyah, beliau tidak pernah menambah dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan ataupun bulan-bulan yang lain. Kalau kita merujuk ke hadis Imam Bukhari Muslim, riwayat Imam Ibnu Abbas, beliau menuturkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bahkan pernah salat, kata Imam Ibnu Abbas, 13 rakaat, 13 rakaat. 13 rakaat. Yang dibawa oleh para ahli ilmu, salah satunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, 13 rakaat. 2 rakaat itu punya 2 kemungkinan, bisa jadi 2 rakaat fajar, jadi sunnah Fajr, qabla al-fajr, yaitu sebelum kita salat subuh, ada sunnah 2 rakaat yang kita lakukan secara ringan. Ataupun kemungkinan yang kedua,
itu 2 rakaat yang ringan. Baginda Rasul sering memulai ibadah qiyamul lailnya dengan 2 rakaat yang ringan. Jadi ini sebagai latihan beliau untuk qiyamul lail, 2 rakaat ringan. Dan Imam Ibnu Hajar lebih condong pendapat beliau kepada pandangan yang mengatakan itu 2 rakaat ringan sebelum beliau melakukan qiyamul lail. Merujuk ke hadis yang lebih umum lagi riwayat Imam Muslim, ketika baginda Rasul ditanyakan bagaimana seharusnya kaifiat salat di qiyamul lail, beliau mengatakan masna masna, 2-2. Fa in khasyiya ahadukum munculnya fajar, maka hendaknya kalian berwitir dengan satu rakaat. Hadis ini dipahami oleh mayoritas para ulama mutaqaddimin, dan ini menjadi qaul mu'tamad dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad, dan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau qiyamul lail itu hukum asalnya tidak ada batas rakaatnya. Anda boleh melakukan bahkan hingga menjelang terbitnya fajar. Kalau kita pahami itu pemahaman yang dipahami oleh para ulama mutaqaddimin. Kalau hari ini kita berselisih, mereka lebih dahulu sebelum kita berselisih dengan ilmu, sedangkan kita hari ini cuma berselisih dengan hawa nafsu kita. Dulu mereka bisa berselisih pendapat, tapi hati mereka tidak berselisih. Sepatutnya ini kedua bagi kita. Boleh kita berselisih pendapat, tapi hati kita tidak berselisih. Imam As-Sarkhasi menukilkan pendapat mu'tamad mazhab Imam Abu Hanifah, qiyamul lail di bulan Ramadan itu 20 rakaat. Ibnu Qudamah menukilkan pendapat mu'tamad mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Abu Abdillah, Imam Ahmad, dan juga mazhab Imam Abu Hanifah itu 20 rakaat. Kemudian juga kita dapatkan dalam mazhab Imam Malik, pendapat mu'tamad dalam mazhab Imam Malik itu sampai 36 rakaat qiyamul lail di bulan suci Ramadan.